ketika saya SMA, karena yayasannya itu yayasan Katolik, mau nggak mau saya ngikutin itu. Ikut Katolik. Nah, iya, bahkan saya menjadi petugas di gereja di paroki Maria Assumpta di Klaten itu. Saya pernah menjadi petugas solois koil paduan suara gereja. Paduan suara. Iya. Nah, semakin jauh saya menjadi seorang mualaf, tapi tidak ada isinya. Iya. Tidak ada isinya sama sekali. Bahkan yang namanya judi, khomer, itu saya Masih jalan. masih jalan waktu itu. Benar, masih jalan. Bahkan mungkin bisa dikatakan parah. Iya. Memang karena memang di jalanan itu yang di apa ya, diagung-agungkan kan adalah uang duniawinya sama keberanian. Iya. Nah, di situ saya mendapatkan mungkin ini loh ujian pertama. Mungkin setelah saya tahu saya masuk Islam, mungkin ujian pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mualaf TV, jumpa lagi bersama saya Cak Nur, tentunya dengan tayangan yang penuh inspiratif, informatif, dan edukatif. Tak lupa kami selalu mendoakan Anda semuanya dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Mualaf TV, sebelum bincang-bincang dengan narasumber kita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita langsung saja sapa beliau narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, diberikan Alhamdulillah. kenikmatan sehat pada hari ini. Alhamdulillah. Insyaallah, Cak Nur pun demikian. Amin amin. Kalau boleh tahu keluarga ada berapa? Keluarga saya anak ada 4. Ada 4 ya. Yang besar kelas 1 SMA, kebetulan masuk ke pesantren. Alhamdulillah. Yang nomor 2 kelas 6, nomor 3 kelas 3, yang terakhir baru umur 1 tahun. 1 tahun. Iya. Oh, baru kemarin ya. Alhamdulillah ya, baru kemarin. Alhamdulillah. Sebelum menceritakan kisahnya, seperti biasanya di Mualaf TV itu untuk ta'aruf atau memperkenalkan diri kepada pemirsa Mualaf TV, nama, kemudian asal, dan agama sebelumnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada para pemirsa Mualaf TV. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fajar Prasetyo. Saya asli dari Solo. Lalu agama saya, keyakinan saya sebelumnya adalah Nasrani dan Katolik. Mungkin pertanyaannya, mengapa ada 2, Nasrani lalu ke Katolik? Nanti mungkin insya Allah akan saya ceritakan kisahnya. Yang pasti saya berharap pemirsa dari Mualaf TV dapat mengambil hikmah dari kisah perjalanan saya yang alhamdulillah sampai hari ini sudah kurang lebih 27 tahun saya menjadi seorang muslim. Gitu, Cak Nur. Masya Allah. Jadi sebelumnya itu agamanya Protestan ya? Iya, Protestan, betul. Kemudian pindah ke Katolik. Iya, dan yang terakhir Muslim. Iya. Alhamdulillah. Semoga agama Muslim ini menjadi muara ya. Amin. Muara terakhir. Amin. Supaya tetap istiqomah. Mungkin harus terus dalami agama Islam. Iya. Seperti itu ya. Iya, Cak Nur. Betul. Masya Allah. Baik. Mungkin silakan ceritakan kisahnya
Mungkin dari awal sampai pada akhirnya masuk Islam. Monggo. Ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya nikmat, sangat nikmat, yaitu nikmat iman Islam. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, tabiin, tabiut, juga umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Ya, pemirsa Mu'alaf TV, berikutnya akan saya ceritakan perjalanan saya dalam mencari sebuah makna ketauhidan. Jadi mengapa saya mengatakan mencari sebuah makna ketauhidan? Karena dulunya saya seorang Nasoro, lalu berpindah menjadi seorang Katolik. Nah, ini berawal dari ketika saya bersekolah di Klaten, kurang lebih tahunnya ya 96-97. Saya masuk sekolah yang dalam naungan Yayasan Katolik pada waktu itu. Jadi perjalanan saya menjadi seorang mu'alaf itu terjadi sekitar tahun 96-97. Jadi waktu itu saya masuk sekolah di SMA di Klaten. Jadi Pas krisis ya. iya, jadi menjelang apa ya itu? Oh, 96-97 itu saya lulus kayaknya. 96-97. Iya, lulus SMA. Lulus SMA. Iya, lulus SMA. Jadi sebelumnya itu mungkin 95-96an. Iya. Jadi mengapa saya bersekolah di Klaten? Mungkin karena kondisi di rumah. Di waktu itu saya pengen sekolah di sana itu pengen ngetes istilahnya. Ngetes apakah saya bisa sih sekolah di sana sendiri tanpa dekat dengan orang tua yang notabene memang sejak kecil saya itu tidak ditunggui bapak saya. Jadi saya sekolah di Klaten, di sana saya sempat dititipkan ke adiknya bapak. Adiknya bapak Adik ya. bapak iya, yang kebetulan juga Muslim. Ya. Tapi di sana saya berjalan hanya sekitar setengah tahun, saya lalu ngekos. Perjalanan ke sekitar kurang lebih setengah tahun juga. Saya di sana itu mikir, karena di sana sebuah ada tradisi kalau menjelang puasa, namanya desa itu ramenya minta ampun. Saya bertanya, ini acara kok beda ya sama di Solo, kok tradisinya. Nah, mungkin ini awal-awal saya tertarik, awal-awal. Jadi bagaimana masyarakat di sana itu dalam menyambut suasana Ramadan itu kayak guyupnya luar biasa. Tapi saya belum masuk Islam. Itu nanti ketika saya SMA, karena yayasannya itu yayasan Katolik, mau nggak mau saya ngikutin itu. Ikut Katolik. Nah, iya, bahkan saya menjadi petugas di gereja di paroki Maria Assumpta di Klaten itu. Saya pernah menjadi petugas solois choir, paduan suara gereja. Paduan suara. Iya. Nah, itu sampai kelas 3 selesai. Ya, tetapi saya masuk Islam itu di kelas 2. Jadi sudah melihat sebuah tradisi. Jadi tradisi menyambut Ramadan yang begitu luar biasa. Itu menyentuh saya. Oke, kalau di tempat saya berpikir kalau di agama saya ramainya ya ramai biasa saja sih. Iya. Kayaknya ya Natal aja waktu itu. Iya. Terus Paskah ya Paskah aja. Ramainya hanya di sekitar tempat ibadah itu di gereja itu. Kalau di lingkungan kampungnya enggak. Nah, ini yang membuat saya, oh Islam itu begini ya. Bahkan ada tradisi kayak waktu saya belum tahu namanya, yang namanya takjilan itu mah belum tahu. Oh iya. Nah, itu takjil. Warga itu membagikan makanan keliling, nggak peduli itu Hindu, nggak peduli itu Buddha, nggak peduli itu Kristen, Katolik, dibagikan di kampung itu. Iya.
Islam kayak gini nih ya. Yang namanya anak kos jam segitu pasti ditunggu nih. Betul. Nah, akhirnya sih ikut ke masjid aja. Oh enggak, saya ke gereja kok, tapi mereka nggak maksa. Nah selang beberapa waktu, karena kos itu juga kondisi keuangan orang tua bapak saya juga drop juga, akhirnya saya kembali ke adik bapak yang satunya lagi. Adik bapaknya Adik ya, jadi di Klaten itu ada 3 orang adik bapak saya. Nah saya dititipkan lagi ke adik bapak yang menjelang kelas 3 itu, menjelang kelas 3 dititipkan ke sana, yang kebetulan mungkin dari sisi agamanya kuat, sangat kuat. Jadi saya di sana setiap hari melihat sudah subuh udah bangun semua. Saya biasaan bangun siang di kos. Iya. Lama-kelamaan kayak sungkan sendiri. Akhirnya tanpa sepengetahuan orang tua di sini, saya tanya-tanya sama almarhum om saya, Om, sholat itu angel atau Om? Saya bilang, ya ora le, sholat itu yang penting kowe pasrah beribadah sama Gustimu. Om saya bilang gitu. Oh gitu. Yang diwaca apa Om? Yang diwaca ya ono. Apa yang hajar? Ora Om, tanya aja kok. Itu masih berselang beberapa bulan. Pada akhirnya saya memantapkan diri, saya mau sholat. Jadi awalnya saya cuma mau sholat. Ini masih sekolah ini? Masih sekolah. Saya mau sholat. Saya bilang sama Om, saya mau sholat. Ya saya sholat. Neng syaratnya kudu syahadat seile. Ya udah Om, ayo syahadatkan saya. Almarhum saya lalu membacakan syahadat, saya suruh mengikuti. Di situ akhirnya saya benar-benar, mungkin nggak ada saksi orang luar, karena memang hanya om saya waktu itu yang mensyahadatkan saya. Bulik saya pun juga nggak ada, adik-adik saya pun juga nggak ada. Ya sudah, yang penting sudah bersyahadat. Lalu diajak om sholat. Ngetut ke ya le, om saya bilang. Nggih om, tapi saya harus baca apa om? Diam, ikuti. Oh nggih om. Saya ikut sholat setiap hari, bangun pagi, lalu di sekolahan pun juga mencuri waktu istirahat, jam istirahat kedua untuk sholat. Lama sampai saya lulus. Cuma pertanyaan, aku sholat, neng kok pung sholat tok? Iya. Saya nggak bisa baca apa-apa, saya nggak tahu yang harus dibaca apa. Om saya cuma suruh diam, ikuti. Saya berpikir, ada apa ini? Mengapa seperti ini? Kok saya nggak ada dibimbing? Mungkin saya nggak mau syukur dengan almarhum saya, semoga dilebarkan kuburnya dan diberi kenyamanan beliau. Mungkin ada hikmah, ada tujuannya. Nah, lama sekali di sekolahan pun saya juga masih ikuti pelajaran, dan kebetulan nilai pelajaran saya di agama juga bagus. Nah, di situ saya berjalan terus sampai saya lulus, Pak. Saya lulus, saya masih di Klaten itu sekitar 1 tahun. Tapi dalam lulus itu saya harus keluar rumahnya. Saya kembali ke kos-kosan. Kembali ke kos-kosan 1 tahun tuh ya, namanya anak muda masih labil. Saya bingung. Aku meh ngopo, sholatku cuma berdiri saja. Akhirnya terbawa lagi ke arus kenakalan remaja. Kenakalan remaja sampai 4 tahun lah pergerakan. Dari Klaten saya pulang ke Solo. Nah, pulang ke Solo ini semakin membuat saya semakin jauh, karena sumber saya masuk Islam adalah om saya, yang itu tidak
tidak memberikan tinggalan apa-apa secara batin dan secara agama, hanya dia meninggalkan syahadat untuk saya. Nah, Solo saya bingung lagi, bahkan saya sudah tidak sholat karena saya nggak ada pembimbing. Saya masuk ke dunia kerja pun dunia kerja yang mungkin keras, dunia di jalanan. Dunia kerja saya waktu itu ikut pasar malam, apalagi di pasar malam saya menjalaninya sampai luar biasa, sampai ya saya nggak kenal rumah, benar-benar nggak kenal rumah, saudara pun juga nggak kenal karena saya sering keliling. Ini yang semakin jauh saya menjadi seorang mualaf, tapi tidak ada isinya. Tidak ada isinya sama sekali. Bahkan yang namanya judi, khamr, itu saya masih jalan. Masih jalan waktu itu. Benar, masih jalan, bahkan mungkin bisa dikatakan parah. Memang karena memang di jalanan itu yang di apa ya, diagung-agungkan kan adalah uang duniawinya sama keberanian. Nah, di situ saya mendapatkan mungkin ini loh ujian pertama. Mungkin setelah saya tahu saya masuk Islam, mungkin ujian pertama ini saya menyadari, bermuhasabah, mencari istilahnya hikmah apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah terjadi dengan saya terus dari awal, oh itu mungkin. Nah, akhirnya saya mendapatkan pencerahan ketika saya dari pasar malam itu saya terlibat sebuah perkelahian yang itu hampir merenggut suara saya. Itu pasar malam di Solo? Di Solo. Jadi itu kejadiannya saya di Karangpandan. Jadi kan pasar malam guling-guling itu. Nah, saya kehilangan suara saya. Jadi perkelahian itu membuat tenggorokan saya luka. Akhirnya terapi di sini dirawat sama almarhum ibu. Tapi saya bilang, Bu, aku tak turunin masjid wae ya. Nang omah sempit, belum ono listrik. Dulu di sini belum ada listrik ketika saya lulus SMA itu. Jadi ya sekarangmu terserah. Nah, saudara-saudara, omah kok kayak kos-kosan, mung tinggal hampiran tok. Tapi saya diam. Akhirnya saya tidur di masjid An-Nahl, Ngrukhi. Nah, hampir di sana itu hampir 1 tahun saya di Ngrukhi itu, hampir 1 tahun. Lalu menjadi marbot di sana, kebetulan marbotnya meninggal. Jadi marbot di masjid bersama remaja masjid, kita ngurusin sampai mendapatkan marbot baru. Jadi remaja itu ngurusin. Nah, di situ saya punya sedikit ilmu agama dari ceramah-ceramah kiai-kiai di sana, ustadz-ustadz yang ceramah di masjid, pengajian remaja.